Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan standarisasi jaringan komputer. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Bella Dwi Primasari, kelas SIP dengan NIM digit terakhir 094. Standarisasi adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah memudahkan komunikasi satu sama lain untuk dapat digunakan banyak orang dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Macam-macam standarisasi jaringan komputer sangat beragam. Banyak vendor hardware ataupun software yang selalu bersaingan dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan yang terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Salah satu contohnya adalah TCP/IP ataupun OSI. Di sini kita bisa melihat susunan layer dari TCP/IP dan OSI model. OSI layer adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Open Model System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Cara kerja OSI layer dibilang sangatlah panjang dan cukup rumit. Ambil contoh ketika Anda hendak mengirim sebuah email ke komputer lain. Berikut ini adalah tahapannya. Yang pertama, application layer mengirim data ke komputer lain. 2. Presentasi layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. 3. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. 4. Transport layer mengirim pemecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer pertama. Kemudian, network layer membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu di physical layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Fungsi tiap layer pada OSI. Pada lapisan ke-7, application layer menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer seperti program email, service lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan membuat pesan-pesan kesalahan. Pada application layer misalnya HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS. Pada lapisan ke-6 terdapat presentation layer. Lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini seperti
SSL, SSH, LMA, FTP, MPEG, dan JPEG. Pada lapisan kelima, terdapat session layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Di lapisan keempat terdapat transport layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Pada layer ketiga terdapat network. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan tersebut beroperasi. Di lapisan paling bawah terdapat physical layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Beralih dari OSI layer, sekarang kita memasuki ke TCP/IP. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan gabungan dari protokol TCP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan pada saat ini karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas perangkat lunak dalam berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Cara kerja TCP/IP. Cara kerja TCP/IP yang pertama, data dipecah menjadi paket-paket kecil dengan tujuan agar bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data diberi label dan tujuan paket yang dikirim. Kemudian, paket-paket akan melewati router di dalam jaringan internet. Router bertugas untuk mengantar dan menentukan rute dari paket yang akan dikirim. Di dalam jaringan yang cukup besar, paket-paket akan melewatkan puluhan bahkan ratusan router. Setiap router hanya akan mengantar paket ke router terdekat sampai dicarikan jalan atau router yang pas. Kemudian, ketika paket pada sampai tujuan, protokol TCP/IP akan bertugas sesuai tugas di divisi layer masing-masing. Dimulai dari layer paling bawah yang menerjemahkan sinyal atau isyarat menjadi logical data dan diteruskan ke layer di atasnya untuk memastikan apakah paket data sudah diterima apa belum, disesuaikan dengan pemilihan protokol TCP atau UDP.
UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi, saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Berikut adalah perbedaan dari TCP dan UDP. Setelah mempelajari perbedaan TCP dan UDP, terdapat perbedaan pada TCP/IP dan OSI layer. Berikut adalah perbedaannya. Mungkin itu saja dari saya. Maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.